Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar membuat alat peraga edukasi, yaitu membuat jam. Simak dan perhatikan baik-baik ya. Yang pertama kita siapkan origami. Kedua kertas cover kuning. Ketiga HVS, double tip, kardus bekas, piring dengan dua ukuran, gunting dan pensil, dan lem. Untuk langkah pertama, nah ini ada kertas HVS, kita lem ya pinggir-pinggirnya untuk kita rekatkan di atas kardusnya. Nah seperti itu kira-kira ya, gunakan 2 HVS yang ada. Nah pastikan rapi. Untuk langkah kedua, nah ini kita siapkan piring yang berukuran besar untuk membentuk pola lingkaran. Pastikan rapi ya membentuknya. Nah kemudian setelah itu kita gunting pelan-pelan. Boleh dibantu dengan orang tua. Kita gunting pinggir-pinggirnya. Kira-kira seperti itu ya anak-anak. Nah kemudian ini dia sudah jadi lingkarannya. Kemudian langkah ketiga. Kemudian kita siapkan kertas cover kuning, kita rekatkan dengan lem. Nah ini tujuannya untuk kita rekatkan di atas kardusnya. Seperti itu kira-kira anak-anak. Nah kemudian kita bentuk pola lingkaran yang lebih kecil dari piring. Nah pastikan rapi ya. Kemudian kita gunting pelan-pelan. Boleh dibantu orang tua untuk mengguntingnya. Ya, seperti itu. Kemudian, nah yang kecil, lingkaran kecil dengan lingkaran besar, kita lem. Kita rekatkan dengan double tip yang lingkaran kecilnya. Seperti ini ya kira-kira anak-anak. Nah, kita lepas double tipnya. Kita tempel pelan-pelan ke lingkaran warna putih yang lebih besar. Nah, jadinya seperti itu anak-anak. Langkah keempat. Nah, kali ini kita akan membuat pola untuk jarum jamnya. Tingginya untuk jarum jam panjang kurang lebih 6 cm ya. Bisa disesuaikan. Lebarnya 1 cm aja cukup. Nah, seperti itu ya anak-anak kira-kira. Kemudian kita gunting pelan-pelan jarum jamnya. Boleh dibantu orang tua, boleh sendiri. Ya, seperti itu ya jadinya anak-anak jarum jamnya. Langkah kelima. Nah, ini dia lingkaran yang sudah kita buat tadi. Jangan lupa diberi tanda titik ya di tengahnya. Kemudian kita siapkan pinset. Tadi lupa Mem Tita sebutkan pinsetnya di awal. Nah, fungsinya untuk merekatkan jarum jam panjang dan jarum jam pendek. Boleh dikasih gabus atau semacamnya di belakang agar tidak membahayakan tangan kita ya anak-anak. Kemudian dikasih angka 1, 2, dan seterusnya. 10, 11. Ya, kira-kira seperti ini jadinya, seperti jam dinding kan? Nah, kemudian langkah ke-6. Nah, agar jamnya lebih menarik, kita beri hiasan di pinggir-pinggirnya dengan kertas origami. Bebas ya untuk memilih gambarnya, boleh gambar bintang, boleh gambar lingkaran, boleh gambar bunga. Terserah anak-anak ya, maunya yang apa. Nah, begini hasilnya kira-kira anak-anak. Bagus bukan kita bikin jam dinding? Ini untuk kita belajar di rumah ya. Nah, kira-kira bagaimana cara belajarnya? Perhatikan video berikut ini ya. Nah, di sini Mem Tita akan menjelaskan cara belajarnya jam ini. Gimana ya? Misalkan, tunjukkan pukul 3. Pukul 3 gimana? Nah, jarum jam yang kecil kita arahkan ke angka 3. Nah, begini kira-kira. Ini angka 3 ya, yang kecil.
jarum panjangnya di angka 12. Ini disebutnya jam 3. Kemudian sekali lagi, gimana ya kalau jam 7? Nah, jarum jam yang kecil ini kita tunjukkan, kita arahkan ke angka 7. Kira-kira mana angka 7 ya? Nah, ini dia angka 7. Angka 7. Begini kira-kira. Ini jam 7, jarum panjangnya di angka 12. Kemudian kalau jam setengah 4 gimana? Setengah 4. Nah, kalau setengah 4, jarum pendeknya ini atau yang jarum kecil kita tunjukkan di angka 3. Tapi yang jarum panjangnya kita arahkan ke angka 6. Nah, kira-kira begini. Nah, ini setengah 4, antara 3 dan 4. Nih, setengah 4 kira-kira begitu. Selebihnya kita belajarnya begitu dulu ya anak-anak. Nah, untuk pelajaran jam ini prakteknya di minggu depannya. Oke? Nah, sekian belajar dari Mem Tita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.